Anda kembali lagi bersama kami di Prime Time News. Pemirsa, memasuki hari ke-25 agresi Amerika Serikat Zionis ke Iran, serangan balasan yang turut digencarkan oleh poros perlawanan Islam di Irak mampu membuat pasukan militer Amerika Serikat hengkang dari pangkalannya di Irak. Kami akan jabarkan kepada Anda bagaimana kelompok perlawanan Islam Irak yaitu Saraya Aulia Al-Dam atau Brigade Penjaga Darah mengonfirmasi bahwa Amerika Serikat dan NATO meminta gencatan senjata selama 24 jam untuk memberi waktu bagi mereka memindahkan pasukannya dari pangkalan Victoria di Baghdad, Irak. Kini pangkalan Victoria sudah bersih dari pasukan Amerika Serikat. Kemudian pada Selasa dini hari, poros perlawanan Islam di Irak menyatakan bahwa proses penarikan mundur pasukan Amerika Serikat dan NATO dari Victoria telah sepenuhnya dilakukan oleh mereka. Dan ini adalah gambar-gambar yang kita dapatkan langsung dari Brigade Penjaga Darah. Mereka mempublikasikan bagaimana pasukan Amerika Serikat dan NATO telah pergi dari pangkalan militer mereka masing-masing. Sejumlah kelompok perlawanan Irak menyatakan bahwa mereka akan mengusir pasukan Amerika Serikat di pangkalan Al-Harir di Erbil, Irak, seperti mereka mengusir tentara Amerika Serikat dari Victoria. Dan serangkaian serangan drone pun masih ditembakkan ke arah pangkalan Amerika Serikat Al-Harir. Kemudian tidak hanya Amerika Serikat tetapi sejumlah negara lain yang tergabung di NATO juga menyatakan menarik mundur pasukan mereka untuk sementara waktu dari Irak. Di antaranya selain Amerika Serikat ada Jerman, Italia, Spanyol, Polandia sampai Kroasia. Nah, sekarang kita akan membahas apa sebetulnya faktor utama yang membuat pasukan militer Amerika Serikat serta negara-negara NATO tadi sampai angkat kaki dari Irak. Kami akan membahasnya lebih jauh bersama dengan pakar strategi Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Udara, alumni US Air War College, serta mantan penerbang jet tempur F-5 Tiger dan F-16 TNI Angkatan Udara. Ada Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jati. Selamat malam, Pak Agung. Selamat malam. Baik, Pak Agung, Amerika Serikat, NATO sampai minta gencatan senjata ke poros perlawanan Islam di Irak tadi supaya bisa memindahkan pasukan mereka dari pangkal militer di Irak. Menurut Anda apa faktor utama yang membuat mereka sampai angkat kaki? Ya, karena mereka beranggapan bahwa pasukan koalisi ini adalah pasukan yang menjajah lah sebetulnya, atau pendudukan yang dengan alasan melawan ISIS dan sebagainya tetap menduduki pangkalan-pangkalan dan sebetulnya digunakan untuk melakukan tindakan subversif ataupun kegiatan lain untuk kepentingan mereka. Jadi sebetulnya antara Washington dan Baghdad ini sudah ada fase penarikan pasukan Amerika dan NATO dari pangkalan-pangkalan strategis seperti Al-Udeid, Camp Victoria di Baghdad, itu kira-kira sampai berangsur sampai akhir 2026. Namun politisi Baghdad dan juga para pejuang ini yang sebetulnya di belakangnya ada Iran, ini minta agar segera dipercepat. Di poros perlawanan di Irak ini sebetulnya adalah dikoordinir dengan Al-Quds dari Iran. Ya. Jadi mereka selalu melakukan serangan tanpa henti ke instasi militer Barat ini, sehingga makin lama makin dirasa makin nggak untung karena bagaimanapun juga mereka tahu bahwa kehadiran mereka di sana adalah bukan atas permintaan tetapi atas rencana dari operasi melawan ISIS yang sekarang sudah tidak ada ataupun sudah berkurang. Nah, karena kita ketahui juga ISIS sebetulnya kan juga adalah lahirnya juga adalah dipromosikan oleh beberapa pihak tertentu untuk memang mengacaukan di Timur Tengah. Jadi kalau kita bicara soal minta waktu angkat kaki selama 24 jam, ya memang orang-orang ini hanya menghitung kalau cost of survival, biaya untuk mempertahankan nyawa asetnya sudah melampaui manfaat strategisnya. Makanya pangkalan mereka di Irak yang dulunya adalah instrumen power projection Amerika, sekarang berubah menjadi sitting duck atau sasaran tembak statis. Faktor utamanya adalah hilangnya daya gentar, orang-orang ini sudah nggak takut sama Barat. Jadi mereka sudah melihat Barat ini punya niat lain, motif lain, ngapain, dan juga para prajurit Baratnya, orang Amerika ini juga merasa untuk apa saya di sini. Karena penduduk setempat juga sudah tidak akomodatif dan untuk apa juga di sana, karena ternyata memang penduduknya kan jadi tidak suka karena beda dengan negara Arab lain yang Sunni, di sini adalah Syiah, dan Syiah sendiri merasa apalagi pada saat sekarang Amerika melakukan serangan ke Iran, mereka pasti hostile sekali dengan orang-orang Amerika di situ. Jadi meminta gencatan untuk withdrawal adalah manuver untuk menghindari skenario memalukan seperti pelarian kacau balau seperti di Kabul tahun 2021.
Jadi Amerika menyadari posisi mereka tak lagi bisa dipertahankan sebagai kekuatan pendudukan tanpa memicu eskalasi korban personil. Oke, Jadi pasukan mereka ini sudah selalu diserang dengan presisi, dengan drone loh sekarang yang presisi, baik. sehingga pilihan mundur ini adalah pilihan terbaik untuk survival bagi militer mereka untuk Iya. mencegah menghadapi korban lebih banyak. Oke, itu kan Amerika Serikat ya, Pak Agung. Tapi kenapa pasukan dari NATO juga ikut-ikutan, Pak, angkat kaki dari Irak? Ya karena kebetulan pasukan NATO itu kan sama juga dia dengan Amerika tujuannya. Kenapa? Bahwa mereka juga diserang menggunakan sekarang adalah menggunakan drone swarm dengan drone bunuh diri itu loh yang banyak dikembangkan di perang Rusia dan Ukraina. Hmm, Ini mereka memiliki penangkis serangan udara juga dari untuk melindungi markas-markas mereka. Tapi serangan-serangan makin banyak sehingga akhirnya biaya untuk menangkisnya jatuh mahal sekali. Dan akhirnya untuk apa mereka di situ? Karena sebetulnya kan malah yang hostile itu malah penduduknya bukan ISIS-nya. Jadi yang ya. kalau mereka tinggal di suatu tempat yang sudah tidak sudah tidak welcome, maka untuk apa mereka ada di sana? Jadi ini adalah tindakan bijaksana, ya. Oke, Karena serangan daripada para ini sangat masif dan terukur, mematikan sekali. hmm, Perlawanan mhm. Islam Irak ini taktik saturasi yang sangat kalkulatif. Mereka membanjiri ruang udara pangkalan Amerika dan NATO dengan loitering munition, drone kamikaze murah, dan roket taktis. Jadi dia di roket, habis kirim drone lagi, roket, kirim drone, sehingga akhirnya menimbulkan banyak korban yang tidak perlu dan pilihan terbaik ya memang mundur. Itu adalah alasannya, karena mereka dianggap sama dengan Amerika, Baik. tujuannya adalah untuk mempertahankan dominasi daripada Barat di Irak. Dan Oke, mereka tidak baik. suka, itu aja. Baik, Pak Agung, kita bergeser ke bagaimana Iran terus memberikan perlawanan yang sengit ya terhadap serangan dari Amerika Serikat dan juga Zionis Israel. Dan salah satu kerugian besar militer Amerika Serikat sudah terlihat dari tumbangnya sejumlah jet tempur Amerika Serikat. Pertanyaan saya, Pak Agung, sebenarnya ada berapa sih total jet tempur Amerika yang sudah berhasil ditargetkan oleh Iran? Wah, ini yang terkonfirmasi satu, yaitu tertembak pada saat melakukan serangan ke Natanz. Natanz itu adalah anu nuklir ya, ada pusat untuk pengayaan nuklir di Natanz. Karena mereka tahu bahwa sebetulnya pertahanan udara Iran ini tidak sepenuhnya hancur. Banyak pertahanan udara mobile, apalagi yang terbaru S-400-nya yang dari Rusia itu berada di gunung-gunung dan hanya dinyalakan kalau perlu. Jadi mereka dengan nyala hidup. Nah, karena ada itu maka si pesawat F-35 meskipun dia stealth, dia memilih untuk masuk melewati celah-celah gunung. Di sana dia ketemu dengan apa? Dia ketemu dengan rudal bersifat drone atau drone yang berbentuk rudal yang namanya rudal 358. Rudal 358 ini terkenal sangat ampuh, sudah menjatuhkan beberapa sekali drone-drone Male Amerika yang harganya mahal-mahal itu. Dan kali ini dia berhadapan dengan pesawat F-35 Stealth yang masuk ke dalam celah-celah pegunungan seperti dalam film Top Gun itu ya. Ya Ya, ketemu ya dihajar ya. Memang nggak tewas ya orangnya, tetapi dengan copang-campingnya pesawat akibat tersobek karena kena pecahan dari proyektilnya. Proyektilnya kan cuma berapa kilogram. Akhirnya dengan susah payah bisa mendarat di Al Dhafra. hmm, Nah, mendarat di Al Dhafra itu adalah, tapi yang lainnya ada juga yang tidak disebutkan. Saya hmm, sebutkan, tapi ini tidak merupakan hal yang ini karena tidak ada bukti di media ya. Itu ada pesawat satu lagi yang kemarin pesawatnya Israel yang jatuh di laut saat menyerang Pulau Karp ya. Kemudian dilepas pantai daripada Bandar Abbas. Dan satu lagi pesawat Israel F-35I di Al-Anbar, Irak, dan juga diserang jarak jauh menggunakan rudal. Dia nggak sangka diserang jarak jauh dari meskipun di Irak, tapi itu di sebelah barat dekat perbatasan Iran. Kemudian terakhir adalah kemarin tanggal 23 malam itu ada pesawat Amerika lagi yang jatuh di Pulau Kat juga dan menimbulkan masalah karena ditahan oleh Iran. Cuman tiga yang terakhir ini saya tidak berani mengatakan ini karena tidak bisa dikonfirmasi, tetapi banyak daripada outsourcing intelijen atau ini telah mendapatkan informasi seperti itu. Makanya sekarang keanehan-keanehan daripada sikap Amerika ini merupakan karena di balik layar itu sudah terjadi semacam mungkin pembicaraan di belakang layar yang untuk tidak memalukan, tetapi sudah membuat tekanan kepada pihak Amerika dan Israel untuk khususnya Amerika untuk ya. berubah. Makanya Baik. dibalik daripada apa yang dikatakan Donald Trump,
mungkin ada hal-hal seperti ini yang menjawab kenapa sampai seaneh itu tindakannya melakukan ancaman sekaligus tidak melakukan ancaman. Ya, jadi kalau kita lihat ancaman dari Trump itu kan maju mundur ya Pak Agung ya. Apakah Anda menduga sebetulnya banyak sekali kerugian-kerugian yang dialami oleh Amerika Serikat dan Israel dari sisi fasilitas militer baik yang terkonfirmasi maupun yang tidak terkonfirmasi itu sudah sangat banyak sebetulnya Pak sampai akhirnya Trump maju mundur begitu dalam membuat negosiasi atau memberikan pernyataan ke publik soal bagaimana sekarang mereka sedang bernegosiasi dengan Iran. Yang terbanyak adalah biaya untuk menangkis serangan rudal dan serangan drone. Karena setiap rudal dan drone yang ditangkis, alat penangkisnya itu berlipat ratusan kali. Untuk drone Shahid yang harganya $20.000 sampai $30.000 dan drone dan rudal Khorramshahr atau Fatah yang harganya di bawah $1 juta, itu masing-masing itu perlu ditangkis dengan 2 rudal yang harganya adalah $8 juta atau sampai $10 juta. Artinya bila Iran sudah meluncurkan 2.000, udah berapa triliun dolar yang dan itu tidak bisa diganti dengan cepat. Apalagi ada kabar berita bahwa ada sebuah kapal pengangkut rudal dan drone yang ditenggelamkan namun nggak masuk di dalam berita umum karena itu terjadi di perairan yang tidak ada beritanya, tidak adanya, dan itu sekarang membuat kesulitan bagi pihak Amerika dan Israel untuk menangkis. Makanya mereka untuk menjaga dirinya tetap mereka tetap mengancam-ancam, tapi sembunyi di belakang ancaman itu mereka gimana caranya selesai. Khususnya Amerika ya, kalau Israel yang tetap aja dia kan mau membuat Iran balkanisasi. Tapi kalau Amerika pilihannya cuma mundur, tapi bagaimana mundur ini dengan tetap terhormat, tidak memalukan. Makanya Trump sudah melakukan langkah-langkah mundur dengan masih mengancam. Dan ancaman 48 jam kemarin itu menurut saya adalah ancaman untuk menutupi berita yang memalukan, sesuatu yang memalukan terjadi, agar sampai perhatian lari ke dia, lari ke 48 jam, jangan lari ke bidang lain. Itu yang menjadi yang menjadi permainan perang persepsi dan perang informasi yang terjadi dalam perang ini. Pak Agung, terakhir Pak, satu juga yang cukup mencuat berita kemarin adalah soal balasan atas serangan Zionis ke situs nuklir Iran dan terbunuhnya ilmuwan nuklir Iran. Akhirnya kan Iran menghantam kota Arad dan juga Dimona yang juga merupakan tempat bermukimnya ilmuwan-ilmuwan nuklir Zionis. Menurut Anda seberapa signifikan kehancuran di Dimona dan Arad ini? Serangan ke Natanz. Jadi biasanya Israel itu menyerang, mereka nggak peduli, mereka menyerang ilmuwan nuklir itu, mereka punya data lengkap, detail rumahnya di mana, dan nggak peduli orang itu dengan keluarganya atau siapapun, karena itu adalah yang penting tewas ataupun meninggal targetnya. Nah sekarang Iran menyerangnya, dia tahu bahwa setiap kali dia ada serangan, maka pasti sudah ada sirene atau sudah ada peringatan kepada masyarakat Israel jika masuk. Nah, dia nggak khawatir mengenai itu. Yang ditujukan sekarang adalah bagaimana. Jadi yang diserang di Dimona itu adalah komplek perkantoran daripada reaktor nuklir. Dan di komplek itu, saat itu dia tahu bahwa sedang ada rapat perundingan untuk bagaimana mengenai, tidak tahu, katanya dengarkan Israel merencanakan serangan nuklir taktis segala macam. Yang diserang adalah pusat perkantorannya, tapi perkantoran ini terletak di tengah perumahan daripada ini. Yang selama ini orang beranggapan yang diserang pasti reaktor nuklirnya. Tapi Iran secara cerdik menyerang di sini karena di reaktor nuklir kan nggak ada senjata nuklir perumahan ini. Dan di sisi lain Arad itu adalah perumahan biasa kompleks, tetapi di bawahnya terdapat pusat operasi cadangan, sehingga banyak daripada tentara-tentara yang beroperasi tadinya di pangkalan udara Nevatim di dekat situ berpindah ke situ sehingga merasa lebih aman. Tetapi tidak aman juga, makanya serangan dilakukan dengan presisi terhadap Arad dan terhadap perumahan kompleks Dimona yang sekarang sebetulnya katanya korbannya banyak sekali sebetulnya. Ada yang menyampaikan sampai di atas 1.000. Cuman kan Israel sangat ketat ya, blackout media seperti itu. Tetapi saya percaya tidak mungkin korbannya sedikit karena sebagian daripada serangan itu oleh Iran berhasil di cyber attack untuk alarmnya. Jadi bukan radarnya, seperti alarm, sehingga alarm itu terlambat 1 menit. Nah dengan terlambat 1 menit itu membuat orang terlambat masuk rumah atau membuat terlambat untuk memperingatkan. Akhirnya ya rudalnya bisa masuk dan masuknya ya sangat tinggi. Saya dengar kan orang bilang, wah sekarang rudalnya sedikit. Ya sedikit, tapi rudal sedikit, rudal yang lebih gede dan mematikan. Rudal-rudal yang memiliki warheadnya sampai 80 yang bisa pecah. Dan satu warhead 80 itu beratnya 20 kg. Bayangkan kota ataupun suatu target sasaran dihujani dengan 80
Ya. warhead dengan seberat masing-masing 20 kilo. Itu kan bisa bisa cukup mengerikan. Mhm. Jadi diperkirakan jumlah korban jiwa di Dimona akibat serangan Iran itu sampai mencapai ribuan orang ya Pak. Tapi kalau dibandingkan Pak Agung, ini kan sama-sama Zionis Israel menargetkan permukiman yang di mana ilmuwan-ilmuwan nuklir Iran bertempat tinggal di situ. Kemudian Iran juga kurang lebih membalasnya dengan target yang sama. Tapi kalau dibandingkan dengan kerugian, apakah ini sebetulnya jauh lebih masif kerugian yang dialami oleh Israel karena akan sulit buat mereka untuk menciptakan lagi ilmuwan-ilmuwan nuklir lainnya? Oh tidak, jadi jumlah korban itu total korban di Israel. Jadi tidak di Dimona mungkin tidak banyak korbannya karena mereka memang itu kan bunker semua, punya bunker. Nah, namun yang jelas bahwa mereka tidak mungkin tinggal di situ lagi. Dengan tidak tinggal di situ lagi berarti kan tidak mungkin bekerja karena tidak mungkin ilmuwan nuklir itu bekerja kayak menggunakan Zoom kayak gini kan. Mereka harus jatuh tempat yang ini. Tidak mungkin dia menggunakan internet. Artinya sistem kerjanya itu sistemnya akan terganggu sekali. Jadi sudah nggak mungkin mereka akan tidak tinggal di situ karena tahu bahwa mereka menjadi target sasaran. Dan apa yang dilakukan Iran adalah persis meniru Israel. Dia nggak peduli lagi siapa. Dan meskipun dia tahu bahwa kemungkinan korbannya juga sedikit, tidak capai tujuannya. Tetapi bukan itu yang dicapai oleh Iran adalah bagaimana menggetarkan bagaimana masyarakat Israel atau bagaimana para ilmuwan nuklir Israel tahu bahwa mereka tidak aman lagi, bahwa mereka bukan orang yang tinggal di negeri ini. Dan mungkin keputusan mereka pergi ke luar negeri kan. Kan banyak sekali orang yang langsung pergi ke luar negeri, ngapain tinggal di daerah yang membuat mereka tidak nyaman dan membuat mereka tidak aman. Pilihan mereka itu. Jadi di Israel itu mereka bisa pergi. Baik. Pak Agung, terima kasih atas analisa Anda di program Prime Time News hari ini. Terima kasih atas waktunya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.